Lampung, mengunjungi tempat bersejarah di Lampung. Dan mungkin nanti juga di Bandung ada mungkin Museum Mandala Wangsit ya, punyanya Ketandaran ya, juga museum-museum lainnya. Sekarang di sini saya lihat tadi adalah Museum Satria Mandala, Monumen Pancasila Sakti, dan Museum Nasional ya, atau Museum Gajah ya. Kenapa dinamakan Museum Gajah ya? Dahulu ada cendramata dari Thailand yang diserahkan ke Indonesia ya, maka disimpan karena patung gajah ya, maka dinamakan Museum Gajah. Bukan patung gajah, bukan ya, tapi dinamakan banyak. Ini dinamakan Museum Satria Mandala, artinya apa? Satria Mandala tempat berkumpulnya para ksatria ya, yang selatan. Mungkin itu sebagai perkenalan. Enggak, kelompok 1. Oh ini motor ya. Teman topi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang di Museum Satria Mandala. Perkenalkan, nama saya Garu, saya pemandu Museum Satria Mandala yang akan mendampingi para pengunjung sekalian melihat koleksi-koleksi yang terdapat di Museum Satria Mandala. Tapi sebelum saya mengantar melihat koleksi-koleksi yang terdapat di Museum Satria Mandala, saya akan mencoba dulu terlebih dahulu menjelaskan secara singkat sejarah berdirinya Museum Satria Mandala. Jadi Museum Satria Mandala diresmikan oleh Presiden Soeharto, yaitu Presiden Indonesia kedua, pada tanggal 5 Oktober tahun 1972. Memang awalnya ini adalah gedungnya adalah berupa kediaman dari mantan Presiden Indonesia pertama Soekarno dengan Presiden Soekarno. Kemudian pada tahun 72 gedung ini diambil alih oleh negara dan kemudian dijadikan Museum TNI pada 5 Oktober tahun 1972. Kemudian tujuan utama dari didirikannya Museum Satria Mandala, tujuannya adalah untuk mengenang perjuangan para pahlawan kita, khususnya yang berada di kalangan TNI. Jadi museum ini bercerita mulai tahun 1945 sampai kontemporer sampai tahun sampai Timur ya, sampai tujuan terakhir. Kemudian koleksi yang terdapat ini kemudian kita ada koleksi diorama. Kemudian kita punya koleksi khusus Jenderal Sudirman dengan Jenderal Budi Sumarjo. Kita punya koleksi senjata, koleksi pesawat terbang, dan koleksi kendaraan tempur. Nah, para pengunjung kita ada di ruangan pertama di Museum Satria Mandala. Ini disebut dengan ruangan Panji-Panji. Jadi ruangan ini di dalamnya terlihat ada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian diapit iya udah dihancurkan teh, sayang sekali rumahnya dihancurin.
Indonesia bener dari serang tuh sini dah masuk upacara agak. Itu
we're skipping, so for me like I'm dreaming. Take me through the night, falling to the dark side. We don't need the light, we'll live on the dark side. I see it, let's feel it while we're still young and fearless. Let go of the light, falling to the dark side. Falling to We're not in love. We share no stories, just something in your eyes. Don't be afraid, the shadows know me. Let's leave the world behind. Take me through the night, falling to the dark side. We don't need the light, we'll live on the dark side. I see it, let's feel it while we're still young and fearless. Let go of the light, falling to the dark side. Falling to the dark side. Living to the dark side. Bandung, utara Bandung dikuasai dua pihak ya. Utara dikuasai Sekutu, selatan dikuasai Indonesia. Kemudian oleh Sekutu kita dipaksa mundur, disuruh keluar, bukan mundur, dipaksa keluar. Awalnya tentara kita mempertahankan Bandung dan di selatan awalnya. Tapi oleh pemerintah di Jakarta ada pertimbangan. Saat itu ini kita di Bandung dikuasai Sekutu. Saat itu Belanda akan datang ke Indonesia. Jika tahun 46 ya. 46. Pertimbangan dari pemerintah di Jakarta waktu itu tentara kita dipersiapkan untuk menghadapi Belanda, bukan menghadapi Sekutu. Jadi kita pengalaman perang di Surabaya. Jadi kita waktu perang Surabaya kata Lastion itu agak sia-sia karena kita banyak kehilangan tentara dan kebanyakan hilang senjata yang sebenarnya kita simpan buat lawan Belanda, buat lawan Sekutu. Jadi ketika Bandung Selatan pasukan kita disuruh mundur oleh Jakarta, belum kita nggak mau mundur, tentara kita nggak mau mundur sebenarnya, tapi kita kepada Menteri Sari kasih komando kalian harus mundur. Dan tentara kita waktu itu walaupun kata orang Belanda tentara kita gerombolan, tentara kita disiplin, tentara. Jadi disuruh mundur oleh pemerintah pusat, laksanakan. Kalau gerombolan disuruh mundur nggak mau biasanya, maunya sebarisnya. Tapi kita akhirnya tentara kita mundur dengan cara membakar habis semua gedung-gedung penting yang ada di Bandung Selatan. Jadi kita Inggris masuk ke sana udah ada tumpang. Silakan. Nah ini ruang Jenderal Besar Soeharto ya, mantan presiden kita. Ini foto-fotonya juga ada yang bersama presiden. Waktu itu masih Pak Karno ya. Beliau juga bintangnya 5 boleh dilihat itu ya, makasih dari keluarga beliau. Ini nyala. Ya baru kemarin hujan konslet kayaknya. Silakan jangan panas ya, kalau mau masuk lumayan. Bakar sedikit, nggak apa-apa. Ya jangan kenal-kenal kok ya yang masuk sekolah.
gambarnya boleh ya, kita garisnya dulu. Nah saya kira itu dari kami, jadi banyak sekali objek sejarah di museum atau khususnya Museum Nasional, kemudian juga ada objek kebudayaan, etnik dan sebagainya di museum-museum nanti bisa dieksplor. Idenya Pak Jong Hari per tahun itu kegiatan ini sangat luar biasa, nanti bisa malah setahun tidak hanya sekali Pak, cuma bisa 2 kali, 3 kali silakan. Dengan programnya teman-teman di perawatan koleksi itu adalah Rabu 2020. Jadi setiap hari Rabu kita batasi 10 mahasiswa, 10 peserta. Tapi masyarakat biasa boleh, guru boleh. Yang menyumbangkan rumahnya untuk menyimpan koleksi. Jadi kebetulan anggota lembaga ini mereka itu suka benda-benda antik gitu. Jadi karena dulu itu yang mendirikan para ilmuwan dari Belanda, nama pertama kalinya itu juga otomatis menggunakan bahasa Belanda. Namanya cukup unik, gampang diingat, yaitu Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Nah, jadi si Raden Mahar ini dia nyumbangin rumahnya untuk menyimpan koleksi-koleksi itu. Jadi rumahnya itu ada di sekitar Jalan Kali Besar. Kalau kalian pernah main ke Kota Tua itu, di sana ada toko merah sekitar situ, ya. Nah, ketika si Raffles itu, Sir Thomas Raffles pernah jadi Gubernur Jenderal Belanda di sini, dia memutuskan untuk membangun museum, jadi untuk gedung baru dan sekaligus juga digunakan untuk museum itu di jalan ini. Tahu Harmoni enggak? Nah, jadi Harmoni itu dulu di pojokan situ, di Sekretariat Negara situ, itu ada gedung yang sangat megah, namanya The Harmony gitu. Jadi biasanya para bangsawan-bangsawan Belanda dulu kalau istilahnya apa ya, menghambur-hamburkan duit, mau di situ tuh. Cuma sayang sekali sekarang gedungnya sudah nggak ada. Itu jadi lahan parkir sama kena perluasan jalan di situ. Nah, karena di situ juga penuh, akhirnya dibangunlah yang di alamat yang sekarang tahun 1862 yang di gedung lama yang kalian pertama kali masuk pertama tadi. Nah, itu sekarang juga sudah menjadi bangunan cagar budaya. Nah, kalau yang ini gedung barunya ya, ini dibuat 95, selesai 2005, diresmikan 2007. Bisa dibilang nanti untuk koleksi-koleksinya jika dibandingkan dengan museum-museum yang lain bisa dibilang koleksinya paling lengkap. Nah, baik, mungkin itu aja untuk sejarah singkat museum. Paragraf ini diceritakan bahwa ketika prasasti ini dibuat, pasukan Sriwijaya sedang melakukan perjalanan menuju Bumi Jawa. Bumi Jawa kira-kira mana Bumi Jawa? Ini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan Bumi Jawa itu Pulau Jawa. Ada yang mengatakan Bumi Jawa itu masih ada di sekitar Sumatera. Sekarang ini masih jadi perdebatan. Ini udah ada keadaan belum? Yang udah pesan sana belum? Banyak pasti itu. Nah, ada yang menafsirkan yang di sana itu adalah untuk menjaga stabilitas masyarakat itu dikuasai dan dia ekspansi lagi kemana di Jawa dan itu kepada seperti itu. Dan ini prasasti sudah menggunakan bahasa Melayu, bukan lagi bahasa Sanskerta.
Bisa dibayangkan disalin tahun 1346, abad ke-14. Ini sebuah bukti lagi nenek moyang kita mempunyai budaya literasi yang cukup tinggi. Tidak hanya ngomong, tapi ini ada buktinya. Naskahnya ada di Perpustakaan Nasional. Kemudian coba lagi pelajaran sejarah pernah kita juga sama-sama. Ini yang di kami ini sudah tangan tulisannya abad ke-16. Meskipun teksnya sendiri sampai ke-13 kalau nggak salah. Selanjutnya ini ditulis di Kota. Ini namanya Jawa Kuno, Jawa Kadar ini naskah Jawa Kuno. Lanjut. Nah, ini naskah-naskah tentang agama Islam, ada naskah Maulid tadi dengan hiasan halaman yang cukup bagus, iluminasi sebenarnya iluminasi. Kemudian ini ada kitab bintang. Nah, ini ramalan, bukan ramalan bintang kayak sekarang ya, tapi ramalan hari-hari baik, kapan memulai memanen dan sebagainya itu dulu sudah dipelajari oleh yang kita. Berdasarkan kalau orang Jawa dan ilmu tekniknya itu terdokumentasi di naskah-naskah itu. Selanjutnya, ini naskah Bugis. Itu aksara Bugisnya seperti itu. Akhirnya naskah Surai Bawah ini memutar kayak kaset kalau kita lihat. Jadi cara membacanya itu diputar. Diputar kayak kaset seperti itu. Ini aksara Bugis, bahasa Bugis, lontaran. Ini naskah Uruk, agama bahasa Rejang, ini berkembang di daerah Sumatera bagian selatan. Nah itu ditulis di bambu yang sudah bilang. Kemudian yang di bawah Pustalata itu aksara Batak bahasa Batak ditulis di bambu. Yang apan jangan kunjung pasira ukir kemari palo jinawi tonto tenter kertolan raharjo. Apa yang ditanam di negeri ini tumbuh subur. Apa yang ditanam pasti berbunga. Namun terlalu besar. Negeri Pancawarna ini adalah negeri yang berfondasikan sebuah peradaban agraris dan peradaban maritim. Negeri yang memiliki generasi petani yang luar biasa. Selamat siang. Ya, katanya 150 orang tidak. Selamat siang, selamat siang kawan-kawan. Siap. Indra, lepas aku. Salah banter ya? Iya. Ini pada sekolah semua ini. Maaf loh, hari ini kalian selain ngobrol dengan wayang bebek sama sandal japit, nggak apa-apa kan? Iya. Belajar gila dikit nggak apa-apa. Iya. Tapi di rumah jangan ngobrol sama sandal japit ya. Di sini saja cukup ngobrol sama saya. Wah, luar biasa memang. Aduh. Tadi itu hujanan apa kepanasan? Kepanasan. Pancawarna. Itu negeri Pancawarna itu tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Nah, ya toh. Tiba-tiba banjir. Kamu pinter gitu. Pancawarna asli kelihatannya ini. Ya ini teman saya ini ngarebet ini. Nah, ini mampir ke tempat saya itu cuma pengen gratisan.
Maksudnya wifi. Nah iya dong, tempat saya ini ada pasang wifi. Ya dulunya warung, terus warungnya tutup. Aduh, maklum isu corona ini loh. Aduh. Pengen Pancawara juga ya. Wow, ngeri deh pokoknya. Ya kan? Kamu itu cari apa kok sebenarnya? Kok nada-nadamu itu gelisah? Kayak, waduh kayak mau bikin partai kamu. Sekolah belum selesai saja loh. Nah justru itu kan, justru itu. KHB itu bingung melihat realita dan apa yang KHB pelajari. Orang nggak usah bingung, nggak usah bingung. Contoh adik-adik ini, ada yang bingung nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Banyak. Aduh. Sudahlah, tidak usah bingung, ya. Tidak usah bingung. Kamu juga nggak usah bingung. Nggak bingung gimana? Nah, saya ini sudah mempelajari keragaman pancawarna ini. Wah bagus dong. Pelajari terus saja. Saya sedang menelusuri tentang peradaban pancawarna. Memang luar biasa negerimu ini. Tetapi ya itu ya, butuh pelan-pelan dan kesabaran. Karena tidak ada ruginya. Ya meskipun saat kamu menelusur ini kanan kiri ada dagelan itu biasa ya. Itu untuk intermezzo saja. Yang penting itu hatimu ya, pikiranmu. Belajar sejarah plus peradaban. Supaya kamu tidak gampang dibelak-belok. Ya. Karena sejarah itu diciptakan oleh para pemenang. Peradaban itu murni. Ya. Karena isinya adab, nilai. Ya. Iki aku salah orang ngomongin. Mudah-mudahan orang salah, sok ditambahnya. Salah. Ya mohon maaf ini ya, karena yang saya tahu juga begitu, Pak. Gitu loh. Ya. Saya juga belajar dan saya memaklumi setiap sejarah demi sejarah. Justru itu membukakan cakrawala saya, membukakan pola pikir saya. Sekarang memang perlu sekali anak-anak itu menyentuh seperti ini. Lola iya, mumpung semuanya itu sudah serba enak, gampang, ya kan? Mau melihat candi-candi klik, nah sebelum bisa ke sana beneran. Nah, ya toh, ada Facebook, ada Instagram, nah ya kan? Sekarang itu udah enak. Zamanku dulu bet ya itu masih harus bikin clipping, digunting-gunting bet. Anak-anak sekarang generasimu generasi Z mau nggak ada ceritanya clipping. Sekarang tinggal klik. Nah ini bapak ibu gurunya juga mudah-mudahan paham karena eranya memang sudah berbeda. Jangan anak sekarang kalau gunting-guntingi clipping. Tetapi riset, gunakan itu apa gadgetmu itu, laptopmu itu untuk menjawab atau belajar tentang peradaban. Sekarang sudah mudah, kadang di sekolah dipersulit. Nah, ini juga kamu
begitu enggak, Pak? Alhamdulillah enggak. Guru-guruku open mind semua. Ya alhamdulillah lah. Nah, karena guru-guru di Pancawarna ini, wah, sakti-sakti. Guru sampai kan dia pinter juga kan Gabian ya? Iya. Kalau sampai bisa ngomong itu. Malah maling ada. Kang, hati-hati. Lele enggak ya, kadang pagi itu guru. Makanya pendidikan ini teruslah menjadi pendidikan, jangan hanya berhenti pada pengajaran. Kalau pengajaran itu, kamu tahu laptopmu itu, Ben? Iya kan? Nah ya kayak gitu, taruh di meja, diinstal apa-apa aja, tetapi tidak peka. Generasi yang paham peradaban adalah generasi yang peka, paham akar-akar budaya. Aku kesel, Ben, capek. Mereka juga sudah capek. Ya sudah, aku juga mau pulang. Ya sudah ya, itu dulu ya. Kamu pulang sana lah, aku mau istirahat. Ya. Oke, teman-teman, segitu dulu ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi sama Gendeng dan kawan-kawan. Sampai jumpa, salam. Mengenalkan seperti apa serumitnya membuat kaya. I can swallow a bottle of alcohol in her, feel like Godzilla. Better hit the deck like a car dealer. My whole squad's in here walking around the party, a cross between a zombie apocalypse and Bobby the brain meaning, which is probably the same reason I wrestle with mania shades in this bitch. I'm posse up. Consider it to cost me a costly mistake if they sleeping on me. The hoes that I get insomnia, ADHD, hydroxy cut. The Kabasi. In AA with an AK melee, finna set it like a play date, better vacate, retreat like a vacay Mayday. This beat is cray cray, Ray J, H-A, H-A, H-A. Laughing all the way to the bank, I spray flames, they cannot